Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Justinus. Mas Justinus, tadi Bu Nining mengatakan bahwa mempertanyakan sebetulnya bagaimana kemudian untuk nasib-nasib orang di luar sana yang kemudian membutuhkan bantuan ini tapi tidak tercantum dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ya, terima kasih Mbak Gina, Mas Bayu. Tadi sudah dibantu meluruskan juga kepada Bu Nining bahwa program ini adalah bantuan subsidi gaji. Ini bagian dari perlindungan sosial atau bansos dari pemerintah. Jadi bukan pembayaran manfaat ya kepada para peserta BPJS. Tadi betul Mas Bayu, BPJS hanya dipakai untuk mendapatkan data peserta yang akan mendapatkan bansos dari pemerintah. Jadi kalau terkait pertanyaan Mbak Gina tadi, bagaimana yang ada di luar sistem, saya sepakat. Ini kan seperti orang melihat gelas yang berisi air separuh ya Mbak. Kalau Bu Nining tadi melihat gelas separuh kosong, saya dan Anda melihat gelas ini sudah separuh terisi. Jadi tinggal melanjutkan supaya penuh. Itu orang yang melihat solusi bukan melihat problemnya. Apa yang saya mau maksudkan, BPJS sudah menyampaikan akan ada perluasan peserta. Kenapa kemarin dibatasi 15 juta? Karena faktor data. Kita ini struggle dengan ketersediaan data, by name, by address, siapa yang berhak mendapatkan bansos, tetapi tepat sasaran itu yang menjadi tantangan kita. Kita mulai dari BPJS dulu. Peserta yang bekerja sudah, sekarang peserta yang bukan penerima upah. Para petani, nelayan, dan lain-lain yang menjadi peserta bukan karena dia bekerja pada satu perusahaan, itu akan jadi sasaran berikutnya. Nah, di luar itu bagaimana? Skemanya berbeda-beda. Pemerintah tetap ingin memberikan bansos kepada semuanya, tetapi dipikirkan skemanya. Yang pertama, dengan prakerja. Prakerja diperluas 80% alokasi untuk korban PHK. Jadi dipastikan para korban PHK nanti masuk melalui ini. Bagaimana dengan yang belum terdaftar di BPJS atau yang ada di luar sistem? Selain perluasan, pemerintah menyediakan banpres produktif untuk para rumah tangga yang punya usaha mikro di rumahnya, itu berhak mendapat banpres nilainya sama. 600.000 per bulan sampai 4 bulan atau 2,4 juta sampai dengan Desember nanti. Jadi skenario berbeda-beda diharapkan untuk bisa mengcover seluruh warga masyarakat yang memanfaatkan atau yang berhak mendapatkan ini. Oke. Ya, aku coba mau ini ya, karena gini pengalaman kemarin saja gitu ya, data korban PHK yang kemudian berapa persen sih yang bisa menerima manfaat dari bantuan itu kan gitu. Nah itu yang kemudian saya melihat berangkat dari persoalan pengalaman dan objektif ya. Jadi kalaupun kemudian kita tidak alergi tetap tentang insentif terhadap yang diberikan oleh pemerintah, tapi persoalannya adalah bagaimana mengakses. Biasanya ada problem tentang persoalan akses, problem tentang persoalan bagaimana apakah ini terjadi pemerataan. Kalau data formal itu kan industri buruh formal itu sekitar 50 juta. Saya sepakat misalkan itu diberikan langsung by name by address gitu. Itu nggak kita ini kan. Tapi problemnya adalah sampai hari ini persoalan pendataan kita selalu menjadi masalah kan. Artinya harus ada perbaikan tentang bagaimana persoalan pendataan, bagaimana tentang persoalan masyarakat yang kemarin gitu ya. Kita tahu bahwa upah buruh hari ini memang jauh dari bagaimana memenuhi kebutuhan hidup menuju hidup layak gitu. Maka dengan situasi pandemi ini sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi secara nasional maupun di daerah, karena mempengaruhi tentang persoalan daya beli masyarakat semakin rendah. Nah itu yang kemudian perlu diberikan bagaimana insentif itu. Nah problemnya bagi kami adalah ini seringkali terjadi diskriminatif gitu ya. Diskriminasinya adalah ketika pendataannya hanya berdasarkan tentang persoalan kepada BPJS. Banyak perusahaan-perusahaan yang hari ini para pekerjanya tidak terdaftar. Terus kemudian kalau buruhnya ini kan berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada BPJS. Bagaimana dengan perusahaan yang tidak melakukan? Apa sanksinya? Apa kemudian bentuk konkretnya ketika ini tidak dilakukan gitu loh. Nah ini yang kemudian jangan hanya kemudian berspekulasi yang akhirnya masyarakat ribut dengan masyarakat kan gitu. Itu yang kemudian kita
kritik kepada pemerintah. Kita tidak ketika kebijakan itu baik bagi rakyat, kenapa tidak gitu loh. Tetapi kalau ini menjadi problem yang hanya menimbulkan masalah, itu yang perlu dibenahi. Ya, Bu Nining, kita tangkap banyak perusahaan yang tidak terdaftar di BPJS. Mas Justinus mungkin bisa langsung dijawab? Begini, saya kira topik kita hari ini adalah soal bansos untuk karyawan ya. Untuk hal itu bukan domain kami mengomentari, silahkan nanti didiskusikan dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak dalam rangka menilai atau mengevaluasi atau berkomentar pada kebijakan yang ada di luar domain atau topik pembicaraan pada pagi hari ini. Tapi saya mengatakan begini, kita tidak mungkin menunggu ada best policy, kebijakan terbaik. Kalau kita menunggu kebijakan yang sempurna, kita nggak akan pernah melakukan apapun sebenarnya. Maka pemerintah memilih kita eksekusi, implementasi, karena rakyat harus diselamatkan, harus dibantu, sehingga kita mulai dari apa yang ada dulu sambil berproses. Kita sempurnakan di tengah jalan, kita perbaiki, termasuk tadi kata Bu Nining, perbaikan data itu terus kita lakukan. Pak Erik kemarin mengatakan integrasi data pelanggan Telkom dan pelanggan PLN misalnya, itu kan bagian dari cara pemerintah untuk membuat terobosan bagaimana bisa meng-capture siapa yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. Jadi mohon dilihat ini sebagai sebuah upaya yang positif dan terus-menerus dikerjakan. Jadi jangan melulu dilihat kekurangan atau kesalahan atau ketidaktepatan, tapi bagaimana kami ini menjadi upaya. Karena ini kan berulang-ulang. Kami tidak menyatakan ini tidak baik, tapi adalah bagaimana, kenapa butuh masukan kritikan kepada pemerintah, artinya Silakan harus disampaikan, ada Bu. berproses untuk memperbaiki itu gitu loh. Jadi jangan juga ketika ada kritikan, masukan gitu ya, seolah-olah kita ini alergi dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang tanggung jawab pemerintah itu adalah bagaimana memberikan persoalan kesejahteraan, persoalan kebutuhan hidup yang layak, terus kemudian juga memastikan bagaimana bantuan bagi orang-orang yang memang tidak mampu kan gitu. Oke, tadi kritiknya sudah disampaikan oleh Bu Nining. Pak Justinus atau Mas Justinus akan menjawab sesuai dengan tupoksinya beliau saja. Nah, soal yang 600.000 per bulan selama 4 bulan ini, sudah fix Mas Justinus akan berhenti di 4 bulan atau mungkin seperti yang diharapkan juga akan berlanjut di tahun depan? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi selain perluasan, memang ini skemanya akan ada perpanjangan, nanti dilihat apakah pandemi ini juga cukup lama penyelesaiannya. Ini sangat bergantung pada bagaimana kita mengatasi pandemi sebenarnya. Nah, kenapa baru sampai Desember? Karena kita bicara tahun anggaran 2020 sebenarnya, yang berhenti di 31 Desember. Untuk tahun depan, kita sedang membahas dengan DPR, RAPBN 2021, dan sudah dialokasikan di sana 356 triliun sebagai dana untuk pemulihan ekonomi nasional. Di dalamnya ada juga dana bantuan sosial untuk masyarakat. Jadi dipastikan pemerintah terus menyusun kebijakan, menyiapkan kebijakan sebagai bantalan apabila dampak pandemi berlanjut. Dan kita berharap perekonomian juga mulai bergeliat, mulai bisa beroperasi lagi, sehingga para pekerja pun juga dapat pulih kesejahteraannya, Mas Bayu. Oke, baik. Saya terakhir ke Bu Nining. Bu Nining, kalau tadi menyoal soal validitas data, mungkin ada masukan dari Bu Nining kepada pusat yang mengurus soal data ini, terutama mereka yang tidak tercover BPJS, kemudian yang bekerja di sektor informal yang juga terdampak oleh pandemi. Kira-kira formulasinya yang paling mendekati, mungkin Bu Nining punya perspektif sendiri. Ya, pertama kita menyambut ini ya, ketika ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, memang itu menjadi kewajiban pemerintah bagaimana untuk meningkatkan persoalan konsumsi masyarakat, artinya mempengaruhi daya beli yang kemudian harus untuk dibantu bagaimana mereka ini juga tidak semakin terpuruk dalam situasi pandemi.
Nah, bagi kita adalah itu hal yang boleh-boleh saja gitu ya, sah-sah saja. Tapi harus dipikirkan adalah bagaimana dengan masyarakat yang hari ini menjadi korban PHK, yang kehilangan pekerjaan, yang kemudian dirumahkan, tidak mendapatkan haknya, mereka tidak terdaftar dalam BPJS, terus kemudian mereka juga ketika kemarin terdaftar BPJS, ketika mereka tidak bekerja, mereka juga tidak disetorkan kembali, dihentikan untuk pembayarannya, kan untuk pengiurnya. Nah, ini kan menjadi masalah gitu loh. Nah, bagi kita adalah agar kementerian lebih khususnya Kementerian Ketenagakerjaan gitu lebih insentif, lebih aktif gitu ya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak mendaftarkan para pekerjanya menjadi BPJS gitu ya, terus kemudian bagaimana tentang persoalan perlindungan hak-hak para pekerja, tentang persoalan upahnya dipastikan untuk diterima sehingga juga tidak mempengaruhi ekonomi secara nasional. Ya, kekhawatiran Bu Nining tadi itu sudah disampaikan oleh Mas Justinus kalau ini secara bertahap dan prosesnya nanti akan validasi untuk data-data ini juga masih bertahap, akan diperbaiki terus. Terima kasih. Sebelumnya, saya tambahkan sedikit, boleh Mbak? Oh, silakan. Sedikit saja, Mas Justinus, waktu kita terbatas. Kenapa kita mulai dari yang BPJS, ini juga sebagai reward kepada mereka, perusahaan dan peserta yang mau ikut BPJS. Jadi diberi reward, mereka mendapatkan lebih awal. Jadi ini juga sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong orang mau terlibat atau mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Terima kasih Mas Justinus. Bu Nining juga terima kasih waktunya bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, tadi kita juga simpulkan sedikit bahwa tujuan dari pemberian stimulus ini untuk kemudian juga mendukung atau mendongkrak daya beli masyarakat ya. Karena memang ini kemarin perekonomian minus 5,32 loh, Bay. Ya, semoga ada formulasi yang tepat ya untuk menghadapi permasalahan ini. Oke, kami jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi langsung dari Amerika Serikat mengenai insiden penembakan yang terjadi sesaat lagi.